ketika mati. Kemudian dia dibenarkan Allah, betul nggak? Betul nggak status Yesus? Ini kalau saya bacakan kamu Kisah Rasul 2. Dia tidak mati sebagai dosanya dia sendiri, dia mati karena menanggung dosa kamu dan saya. Gimana sih kamu sama ini? dengan gini kan Bu, sama dengan saya punya hutang ke Bu Sofi. Lalu Yesus bilang, sudah hutang kamu, saya yang bayar. Berarti status hutang saya berpindah ke Yesus. Karena dia yang mau bayar ke Bu Sofi. Berarti Yesus statusnya punya hutang. Kan begitu. Nih. Berarti status Yesus berdosa. Kan gitu. Dia statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Allah memandang dia sebagai Adam yang semua kutuk dan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkannya, ini kamu makanya jangan bacanya sampai separuh-separuh. Ini kamu baca Kisah Ya kan Rasul Ibu 2. sudah membenarkan tadi. Memang statusnya Yesus ketika mati. Oke, ya sekarang berdosa, sekarang saya tanya. Iman Kristen berhenti pada kematian Yesus atau pada kebangkitan Yesus? Kalau menurut keimanan Kristen kematian. Oh. Kan iya. Kalau Yesus mati, Kristen bubar, Pak E. Ya kan dibangkitkan lagi katanya kan hari ketiga, hari Minggu. Kenapa Yesus dibangkitkan? Ini alasannya. Dia dibenarkan oleh Allah. Ini loh. Dibangkitkan, ada yang Dia membangkitkan. yang, nih. Dia, nih, Kisah Rasul 2, ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Jadi kematian Yesus di atas kayu itu atas kehendak Allah. Maka itu buat apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku nggak usah melewati salib ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apa jawaban Bapak? No. Nggak ada cara lain. Kamu harus menjadi Adam, menggantikan seluruh dosa manusia, supaya aku bisa memperoleh kembali anak-anakku yang hilang. Lalu apa dikatakan? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, siapa? Yesus, sebagai Adam yang kedua, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Maka dikatakan penebusku hidup. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kenapa ya, tadi? Terus. Saya kasih tahu Anda, Gus Wafi. Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati. Betul? Betul nggak? Bagaimana caranya bisa orang tuh nggak mati-mati itu gimana caranya? Supaya kamu tuh nggak mati. Dengan cara tidak berdosa. Makanya tadi saya bacakan kamu di Kejadian 2 ayat 17. Selama Adam tidak berbuat dosa, ora iso mati. Mudah enggak? Selama Adam tidak berbuat dosa, kematian tidak punya sengat. Selama Adam tidak berbuat dosa, maka kematian tidak berkuasa atas manusia. Makanya Yesus sebelum waktunya tidak bisa dibunuh. Yesus tuh harus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata gini, kamu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Kenapa? Dia mau dibunuh, ndak iso mati. Tapi kan pernah mati. Saya kasih tahu kamu, di atas Pernah kayu mati salib. kan? Dah, aku jawab. Di atas kayu salib, dia anaknya itu harus dengan rela menjadi kutuk, ditelanjangi, menanggung kutuk dan menanggung dosa. Dia harus dengan rela supaya dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama berpaling. Karena dosa seluruh dunia selama 3 jam terjadi gempa bumi dan kegelapan. Karena dosa seluruh dunia ditimpakan di tangan Mesias itu, kepada Mesias itu. Allah merobek bait suci. Kamu katakan, tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Artinya apa? Jalan kita manusia sekarang bisa menghadap Allah dengan berani. Kenapa? Karena Yesus ada satu manusia, satu orang Adam yang bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat Musa. Dia tidak berdosa, hidup suci. Maka dikatakan apa? Kamu dikatakan apa di dalam Mazmur? Dia tidak akan membenarkan orang kudusnya tinggal di dalam maut. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2 tadi Petrus berkata apa? Tetapi bukan Daud yang dibangkitkan karena Daud punya dosa. Melainkan Yesus yang dibangkitkan karena dia dibenarkan Allah. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dia Tuhan, bukan. Karena dalam Tuhan itu dalam pikiranmu itu pencipta gitu loh Gus Wafi.
Duduk di sebelah kanan itu bicara tadi loh, rencana Allah ketika menciptakan manusia. Yesus itu menggantikan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah bersama Allah kita. Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua, Yesus inilah yang menggantikan Adam yang pertama, yang memerintah bersama Allah, duduk di sebelah kanannya. Begitu, udang. Tapi gini loh, Ibu tadi mengatakan ya, upah dosa adalah maut. Padahal nggak semua, Bu. Nggak semua upah dosa itu maut, Bu. Nggak semua, gitu loh. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan upah dosa adalah maut dan itu hukumnya harus, enggak. 1 Yohanes 5 nomor 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Jadi tidak semua upah dosa itu adalah maut. Coba buka. Sudah. 1 Yohanes 5 Ya, nomor 16. Tunggu dulu, santai dulu. Nah, di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi tidak semua dosa mendatangkan maut, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tadi Ibu mengatakan kalau Tuhan mati, Kristen bubar katanya. Kalau sampai Yesus itu mati, Kristen bubar. Padahal di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan, tadi pertanyaanmu belum aku jawab. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Memang pernah mati, mau tidak mau, harus kita akui Yesus pernah mati. Karena kematian Tuhan itu memang benar-benar ada. Sehingga status Yesus, dia harus mati di tiang salib. Yang pertama, karena dia menanggung dosa. Berarti status dia berdosa. Itu sudah dibenarkan oleh Ibu Sofi. Bukan, yang kedua, status dia manusia berdosa. Ingat ya. Iya, status dia manusia tidak berdosa. Dan manusia ini sebagai Tuhan yang turun firman, Logos yang menjadi manusia. Dan dia statusnya berdosa. Yang kedua, status Yesus yang kedua adalah di dalam Galatia 3 nomor 13 yang Ibu sampaikan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Yesus mengemban dua status. Satu, status dosa yang dia tanggung sehingga dia menjadi berdosa. Dua, status dia terkutuk karena menanggung kutuk. Kan semuanya ditanggung sama dia. Berarti wajar dong kalau ada umat Islam mengatakan Yesus itu terkutuk, Yesus itu berdosa. Karena dia sudah menanggung dosanya dan itu dibenarkan oleh saudara. Begitu, Ibu. Sudah, selesai. Ya, lanjut. Sekarang tadi saya tanya, Yesus itu tidak berbuat dosa. Dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Maka kamu baca di dalam Nubuatan, Yesaya 53. Dikatakan apa? Mesias itu tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tapi dosa manusia lain ditimpakan kepada dia. Dia menjadi korban penebus salah. Kamu baca nggak Yesaya 53? Perlu saya bacakan? Baca. Coba baca Yesaya 53. Ini kamu tuh terlalu banyak ini. Ini aku belum jawab ini loh. Ini aku mau jawab ini sampai nggak kemana-mana jadinya. Ini kan makanya aku nggak senang kalau dibatasi waktu. Enggak, maksudnya tema kita sebenarnya bukan ini, Bu. Ya enggak apa-apa. Nih, Yesaya 53 nih. Kamu ini gak mudeng-mudeng ya. Iman Kristen itu bukan, iman Kristen justru harus percaya Yesus mati. Roma 10 ayat 9 dan 12. Kalau orang Kristen tidak percaya kematian Yesus, itu utamanya bubar. Roma 10 ayat 9 sampai 12 berkata apa? Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu dia mati bagi dosamu dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman Kristen itu bukan cuma Yesus mati, bubar aku. Yesaya 53 itu baca satu perikop, Bu. Ya, sebentar. Saya mau meluruskan dulu. Justru kami orang Kristen kalau tidak percaya Yesus mati, bubar. Kami percaya, justru kami harus percaya Yesus itu mati. Orang yang nggak percaya Yesus mati, Yesus diserupakan. Itulah kamu Muslim. Orang Kristen itu harus percaya Yesus mati. Itulah caranya diselamatkan. Harus percaya kepada kematian Yesus karena dosa kita, dan harus percaya pada kebangkitannya. Makanya saya bisa mengatakan apa? Iman Kristen tidak berhenti pada kematian Yesus. Kamu lihat kisah Yesus mati, murid-muridnya bubar. Tapi apa? Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut,
Berulang-ulang dia menampakkan diri kepada para rasulnya, saksi-saksi matanya, sebelum dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kok kira mudeng-mudeng loh gue ini? Ya enggak, Ibu kalau pakai Yesaya 53 harus satu perikop. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Lalu kamu baca nggak Wahyu 1 ayat 17 dan 18? Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya apa enggak? Macet. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 1 Wahyu berapa ayat tadi? 17 dan 18. Oke. Ini mau nih gak dijawab-jawab loh, ini banyak loh pertanyaanku. Asafat 107 tadi belum kita bahas. Ini jangan bahas ketuhanan, ketuhanan itu terlalu tinggi buat kamu Gus Wafi. Kenyataannya Ibu dari tadi gak pakai data loh. Ket mau aku bocok ke ayat orang nganggo data tak Iya, yang Ibu bacakan datanya itu Ket mau aku adalah tafsiran dari Ibu. tadi kamu jangan, aku nanti keluar Jawaku. Kak, dari tadi tuh aku sudah membacakan data ayatmu sampai mulutku berbusa-busa muncrat kabeh iki opo nek data? Bu, yang Ibu bawakan data. Sudah, sesuai sekarang Wahyu 1 tafsiran ayat Ibu. 17 18 baca. Wes, kasih data. Dibilang nggak pakai data, heran aku. Nah, pertanyaan saya padahal simpel di awal loh. Mana Yesus Nih, mengajarkan saya sudah jawab. dosa asal? Kalau kamu Kan mengatakan gitu. Yesus berkata, inilah dosa asal. Ya ora ono sampai modar. Berarti nggak ada berarti Bu. Kamu kan menuntut Yesus buat apa dosa asal? Tidak, Yesus berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Giliran. Lalu kamu baca konsepnya, nggak bisa iman tuh kayak gitu Gini loh, kan? Bu. Nggak. Giliran Ibu tunggu dulu, Loh, santai baca dulu ya. Wahyu Saya 1 baca ayat ini, 17 18. Ya, Baca. ya, saya baca. Tunggu dulu sebelum saya baca ini. Giliran Ibu nanya ke Islam, Ibu harus minta tertulis letterleg dalam Quran. Loh. Giliran saya minta letterleg di dalam Bible, Ibu gak mampu. Kan podo ae, Gimana sih Bu, kamu? gitu loh. Istilah-istilah itu karena kita membaca perikop-perikop di dalam Alkitab untuk apa? Mempermudah kamu. Gitu loh. Tauhid juga nggak ada di dalam Quranmu. Tapi yang lebih parah ini loh, tadi tanganmu gini-gini loh, ada nggak dalam Quranmu nih loh? Gini-gini. Ya, tuh kan, minta letterleg kan dalam Al-Quran kan? Giliran saya minta Ini kan letterleg penting, Yesus menerangkan Jo. dosa asal nggak ada. Gimana? Loh, dosa asal itu kalau kamu bilang dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Mazmur 51 ayat 5 tadi, Daud berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakkan. Itu menurut dosa asal apa enggak? Orang baru dikandung kok sudah punya dosa. Mana keterangan Yesus Mazmur menerangkan 5 dosa asal itu mana? Wafi, Alkitab saya Bu, itu lafal dari dari Kejadian Yesus itu sampai cuma dosa, Wahyu. Bu. Makanya Bu, kalau saya gini loh, Lafat gini. Lafaz dari Yesus kamu itu jangan cuma bilang dosa. lafaz. Gini loh, Wafi, kamu cara mikirnya jangan gitu. Alkitab saya, kalau saya jawab, saya tuh harus menerangkan konsepnya. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak keluar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pakai nanti kitab Talmud. Ini jarang-jarang loh saya pakai Talmud. Pakai tafsirnya Rabi A, Rabi B, nggak gitu. Saya jawab kamu dari Kejadian sampai Wahyu. Dari tadi ada nggak saya ngambil kitab apa tadi, Weda, kitab Tripitaka, kitab Talmud, ada nggak? Saya jawab kamu pakai konsep dari Kejadian sampai Wahyu. Lah kamu ketika saya tanya, jawabannya nggak ada di sini. Lah, Udah. Bu, gini loh, gini. Tapi kalau gini loh, jangan Bu. kamu tanya istilah-istilah. Ya, itu dosa asal itu kan gini loh. Ketika gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya, dia tuh harus pakai kata mempermudah, dipermudah. Mana konsepnya? Ada. Kamu Bu Sofi, mana kata Trinitas di dalam Alkitab? Belum sampai modal ya orang ketemu. Tapi konsep Trinitas itu saya bisa menjelaskannya dari Kejadian sampai Wahyu ada, Gus Wafi. Jangan kamu Gini, bicara Bu. istilah. Gini. Lah tapi kalau jadi Bedanya. begini tadi. Bedanya, Bu. Mana di Bu, sini? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Bedanya Islam sama Kristen begini, Bu. Kalau di Islam, Allah tidak pernah menganjurkan kita kalau mencari atau menanyakan agama Islam, lalu kita nyari terjemahan, ngambil-ngambil ayat sendiri. Enggak.
Tapi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, ayatnya ada. Kita ikut ulama. Itu jadi Allah. Ayat berapa tuh coba? Tunggu dulu. Ayat berapa? Quran surah berapa? Ayat berapa? Santai dulu. Enggak, kamu bacakan dulu Wahyu 1 ayat 17 18, jadi kemana-mana deh. Ini aku belum jawab loh. Ya enggak. Biar ibu gak framing juga gitu loh. Seolah-olah ibu mengatakan kalau di dalam Al-Quran gak ada, giliran di Bible ada, padahal sama-sama gak ada. Sekarang bacakan Wahyu 1 ayat 17 18. Bacakan perkataan Yesus. Iya, tunggu dulu ya. Saya terangkan dulu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita itu harus mengikuti para ulama, orang yang ahli. Jadi pemahaman kita selamat. Sedangkan ketika saya bertanya kepada ibu, pernahkah Yesus mendengar dalam lisannya mengucapkan dosa asal atau menerangkan tentang dosa Adam sehingga menjadi alasan dia turun? Nggak ada. Betul, saya akui ibu tadi menjawab menggunakan Yesaya, menjawab menggunakan Mazmur, menjawab dengan Yohanes, tapi kan nggak nyambung. Larinya ke tafsir pribadi. Bukan nggak nyambung, otakmu sing konslet ora mudeng. Lafal yang dikeluarkan oleh Yesus itu dosa. Lalu ibu menafsiri ini dosa Adam. Nih loh. Dari mana status ketika Yesus datang, dia menebus dosa dunia, lalu ditafsiri sebagai dosa dulu yang pernah ditanggung, yang pernah diperbuat oleh Adam. Lah, tafsiran semacam seperti ini tuh di mana? Sudah? Kan nggak ada kan dasarnya. Sudah, kan? tak jawab? Sudah? Ya. Inilah yang dibilang Rasul Paulus. Kamu tuh ada selaput selubung yang menutupi mata kamu. Sama seperti orang Yahudi. Ketika mereka membaca perjanjian lama, ramudeng nek Yesus ki Mesias. Bu, yang tidak menolak Yesus sebagai Mesias cuma Islam loh, Bu. Sebentar, makanya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pada jalan menuju Damsyik di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Cuma suara dikatakan apa? Selaput gugur dari mata. Dia buta, kemudian 3 hari kemudian Ananias datang, dia dibaptis dan dikatakan selaput yang menutupi matanya itu gugur. Dan dia berkata apa? Dulu aku tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Kue baca ini loh, mbok baca. Makanya Yesus berkata apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci ki lho, mbok hafalke bahasa Arabe sampai ngelotok, ya loh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sang kamu dari sini kamu memiliki hidup. Tapi sekalipun kamu tahu aku bisa memberikan hidup kekal, kamu nggak mau datang kepada aku. Jadi kamu itu ketika membaca sama kayak orang ahli Taurat Farisi, ya, ada selaput yang menutupi matamu sehingga kamu tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Podo Mbak Paulus dulu sebelum bertobat. Ngerti enggak? Kamu tak baptis namamu. Katamu tak baptis namamu Paulus Abdul Wafi namamu. Ngerti? Loh, kamu jangan ketawa. Sekarang kamu Jadi begini, Bu. Enggak, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Iya, saya bacakan ya. Baca. Iya, tunggu dulu. Bentar lagi saya bacakan, aman. Gini, kenapa saya menolak tafsiran ibu itu dari tadi? Ketika dikaitkan dengan Yesaya, ketika dikaitkan dengan Wahyu, ketika dikaitkan dengan Roma dan Kenapa? Karena saya juga pembaca, Bu. Kita adalah apa yang kita baca, gitu loh, Bu. Saya itu membaca di dalam perjanjian lama ada beberapa konsep yang bertentangan ketika ibu menafsiri. Contoh ya. Saya kasih contoh satu aja, Bu. Nah, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ini jangan kemana-mana. Nanti. Iya, saya baca aman. Ini penonton kita berapa nih? 7.800 itu bingung. Karena kita diskusinya tidak terarah. Sekarang bacakan satu-satu dulu, aku jawab pertanyaanmu. Bacakan dulu Wahyu 1. Iya, saya bacakan, Bu. Santai, Bu. Saya bacakan. Wahyu 1 ayat 17 saya kasih tahu alasan dulu kenapa saya menolak tafsiran ibu gitu loh. Jadi ketika ibu menafsir lari kepada satu ayat, saya catat. Saya tuh ingat bahwa ada ayat yang secara makna tertulis itu bertentangan dengan tafsiran yang ibu bawa. Contoh di Amsal 6 nomor 17 misalnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, di sini Tuhan sangat benci penumpahan darah atas orang yang gak berdosa. Tuhan sangat benci kepada penumpahan darah orang yang gak berdosa. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya orang yang gak berdosa, kata ibu. Nah, ini kan bertentangan. Pikiran saya mulai bertentangan loh. Katanya Tuhan benci kepada penumpahan darah orang yang gak berdosa. Keterangan ibu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang gak bersalah adalah Yesus. Sehingga pertentangan seperti itu tidak bisa kemudian masuk ke hati saya ketika ibu tidak bisa menerangkan lisan Yesus menyebutkan tentang dosa asal itu, gitu loh. Paham nggak? Sudah. Ya. Baca Wahyu 1 17 18.
Maksa banget. Ya kenapa kamu takut? Makanya kemana-mana kalau saya jawab lagi panjang. Ya ini saya bacakan. Santai. As-Saffat 107 gak kamu jawab. Kenapa Allahmu menebus? Apa yang ditebus? Sekarang kamu baca Wahyu 1 ayat 17 lewat. Kan domba itu ditebus, Bu. Wahyu 1 ayat 17-18. Gimana sih? Ini saya bacakan ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti pernah mati tapi hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, berarti sama seperti Henokh berarti ya, awal dan akhir, betul? Di mana Henokh dikatakan akulah awal dan akhir? Oh, macet. Tunggu dulu. Enggak, maksudnya gini loh, mungkin. Enggak, sekarang saya mau mengetes pemahaman kamu tentang ayat ini. Ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Jangan kayak Allahmu, kami, dia, Tuhanmu, Tuhan mereka rak jelas Allahmu yang mana. Allahmu itu si kami, dia, Tuhanmu apa Tuhan mereka rak jelas Allahmu kui. Sekarang ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Tar, saya buka data dulu ya. Makanya baca buku nggak tahu baca endingnya ya, kayak kamu nanti endingnya sad story kayak ini loh. Masa aku baca buku kok akhirnya kok kitab anti sihir. Ini loh. Akhirnya kok nabimu kena santet dan guna-guna black magic. Baca kitab itu yang endingnya tuh happy ending, Gus Wafi. Baca, coba kamu kalau lihat sinetron, akhirnya lakonnya mati, nggak happy ending, ganjel nggak? Ganjel. Lah ini kitabmu akhirnya apa? Surah Al-Mu'adatain, surah perlindungan terhadap apa? Sihir. Kenapa surah ini diturunkan? Karena Nabi Muhammad kena santet. Dengan cara diambil rambut dari sisirnya. Kalau Nabi kena sihir itu biasa, Bu. Loh, ya enggak biasa. Satu-satunya Nabi yang pernah disantet cuma Muhammad, betul enggak? Bu, kalau Nabi itu manusia wajar. Nggak, saya tanya. Tapi kalau Tuhan kena dicobai iblis itu luar biasa. Saya tanya, gitu. Lah karena kamu nggak tahu istilah Tuhan yang diterapkan pada Yesus. Nggak, kamu jangan kemana-mana sekarang. Dicobai iblis itu yang bahaya. Udah jangan kemana-mana. Wahyu 1 gitu 17 dan 18. Enggak, maksudnya aku di situ siapa, dia di situ siapa? Dia kan manusia gitu loh. Wajar. Jadi kalau ibu wajar. Wah, aku manusia nggak pernah bisa catat. Sekarang saya tanya, ketika aku melihat dia di dalam Wahyu 17, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Karena posisi ibu menganggap Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, tidak bisa kena penyakit seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya sakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus yang katanya sebagai logos Tuhan, tapi ketemu malaikat dia ketakutan. Masa ada kenal sama malaikatnya Tuhan sendiri, kan begitu? Itu yang nggak wajar, nggak masuk akal lah gitu. Ini seharusnya kan di framing. Loh, nanti aku jawab. Nabi Muhammad. Kamu jangan kemana-mana loh, pertanyaanmu belum kejawab. Sekarang saya tanya. Dulu, Bu. Karena ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, lalu ibu menframing di sana kan? Di dalam Wahyu 1 ayat 17 ini aku di situ siapa, dia di situ siapa? Fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di situ, siapa dia di situ? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh, ini kan Wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Aku di situ siapa? Yohanes. Dia di situ siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quranmu Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Langsung ke Al-Quran, guys.
Loh, Langsung ke Al-Quran duluan. Macet. Enggak, saya tanya. Kalau seumpamanya ini Melkisedek gimana? No. Di dalam surat Besi ayat yang ketiga, Allahmu itu firman Allahmu kan, surat Besi, betul? Bu. Enggak, saya tanya. Surat Besi itu Quran Allahmu bukan? Surat Besi. Iyalah. Ya. Ya. Di dalam surat Besi ayat yang ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Gini. Enggak, Saya luruskan sekarang dulu. saya tanya. Tunggu dulu, saya Allahmu luruskan. Saya sudah berkata bacakan dia. wahyu tadi. No. Saya kan sudah berkata bacakan dia. wahyu. Yesus. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang Dari awal dan wahyu yang ke surah akhir. Al-Hadid jauh banget, Bu. Dari wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir. Sekarang Nah, saya tanya. Ibrani 7 nomor Sekarang 3. saya Ia tanya. tidak berbapak, tidak beribu, tidak Itu bersilsilah. tipologi Harinya tidak Melkisedek. berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Itu Nah, cuma tipologi. Enggak. Sekarang kok saya tanya. tipologi? Mana ada Oke, keterangan saya di sini tanya. tipologi? Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa itu dialah yang awal dan yang akhir Malah dalam Quran? Melkisedek. Maksudnya itu No, ketika kamu ibu jawab. menaikkan wahyu, Kamu jangan jawab dulu. Al-Quran. Kamu Jauh jawab. banget gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah, Bu. Masa Lah, ini Melkisedek? sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya wahyu itu kembali ke Melkisedek Al-Hadid itu yang awal, Bu. tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus Seharusnya yang di Oke, wahyu sekarang dikaitkan saya ke tanya. Ibrani. Saya Berarti yang tanya awal sama dan kamu, akhir bisakah- itu Melkisedek. Sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes wahyu itu dalam bahasanya ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab ar-ru'ya penglihatan. Loh, Penglihatan. sekarang nabimu ada kitab turun dari Coba surga. di selain wahyu, Nah, sekarang di gini, selain wahyu kamu pernah nggak bilang Yesus mengatakan cuma dia awal dan mimpi. akhir? Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu tidur di gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik keledai terbang, Wah, mimpi. di Gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik Itu kejadian beneran sebentar. itu. Kejadian bener deh. Potong nih leher gue kalau itu mimpi. Mana ada hadisnya itu Sirah mimpi? Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka, Bu, buka. Jangan ke Saya sana langsung dulu. kaitkan sama hadis. Jangan ke sana ya, dulu. hadis. Jangan ke Tunggu sana dulu dulu, ini. ya. Tunggu dulu. Jangan ke sana dulu, ya. Ini kan maksud ibu ini kan yang No, maksudnya saya mimpi itu. mau kamu Tunggu dulu. jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir Tunggu dalam dulu, surah Al-Hadid Ibu ayat bilang. ketiga? Tunggu dulu, ibu tadi Nah, bilang. saya nggak mau ke sana kejadian dulu. di Gua Hiro Nabimu mimpi tuh katanya. semuanya serba mimpi. Naik Ini, keledai ini, terbang, kan. mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini Bu, ini saya Wahyu tunjukkan ini pertama, datanya. maka terbangunlah Ibu dia minta dari Sirah Ibnu mimpi. Hisham kan? Ini ya bab tentang apa ini kitabu Kamu kok Bada'il ngeles? Kamu dulu. kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena ibu tadi bawa ini gitu loh, saya jelaskan Saya dulu. mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Ya Qur'anmu Allah itu Bu, sudah selesai jawaban saya Bu. Loh, Allah ya, itu. Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar al-awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim, akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti. Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes Jawab dianggap dulu. sama seperti surah Al-Hadid. Aku nih yang ngomong sama kamu nih pakai energi, aku sampai lapar, tau nggak? Kamu jawab Santai, dulu. Bu, saya juga- Bisakah jawab dulu perasaan? Bisakah gelar al-awal al-akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia tuh mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja dia, nggak surprise banget. Di mana Melkisedek akulah yang awal dan akhir, Cok? Kamu jawab dulu. Ini, Kamu jawab dulu. Kalau wahyu itu penglihatan, Kamu jawab itu mimpi. dulu. Bisa nggak di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Itu hanya gelar yang dikenakan kepada Allahmu. Betul apa enggak? Iya. Bisa nggak manusia
bergelar dialah yang awal dan yang Nggak akhir? bisa. Nggak bisa. Ya wes, kamu jawab sendiri. Gimana Yesus Nggak bisa. Allah? Makanya ini Yesus sudah berkata, giliran sebentar. saya ya ngomong ya. Giliran saya Yesus ngomong ya. berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan bikin aku teriak-teriak Oke. kan, Andar. Ya. Saya akan santai aja Bu gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Wafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian. Harus turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati. Yang mati hanya manusia. Oke, sudah waktunya saya ngomong ya. Ini belum dijawab, saya aku belum ngomong ya. jawab ini loh. Tunggu dulu, sudah. Kapan saya ngomongnya? Nah, kamu kan kemana-mana jadinya. Lah enggak, tunggu. Karena Ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab. Gitu loh Bu, santai Aku dulu. sudah jawab, itu Allah. Lah, gini, ini ya. Jadi kalau kita lihat Bu, orang yang awal dan akhir itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, Melkisedek itu manusia biasa dan tunggu mati. dulu. Aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh Bu. Gini, Ibrani 7 nomor 3 Bu. Nah gitu kan, kalau diem kan cantik gitu Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh, Yesus aja masih ada silsilah, meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak, Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya, ini nggak beribu, nggak berbapak, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesusudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau Ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka Ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya Ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau Ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena Wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang Wahyu, bukan yang Ibrani. Begitu. Kalau Ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir? Ada, Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau Wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh Bu, jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah. Gitu loh Bu. Sudah. Nah kalau Ibu diem gini kan cantik Bu. Ya, Enggak, lanjut. kita belum nerocosnya. Dari tadi lu Ya, berarti sudah, kemana-mana. Jelas Sudah. sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar al-awal akhir hanya bisa dikenakan kepada Allahmu. Kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di Tidak dalam ada Ibrani, di Al-Quran memang. di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan nubuatan tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon. Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhir, artinya apa? Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah?
akhir. Ada nggak kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Berawal nggak? Ya sudah, makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar. Kalau kamu membaca ayat, kamu tuh harus tahu konsep secara menurut. Jangan kamu ambil-ambil, kamu comot. Kamu sendiri mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju, kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya, Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus, akulah yang awal dan akhir. Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi di dalam Ibrani, Rasul Paulus itu menulis, ini loh sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekaligus imam daripada El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya. Bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata gitu, akulah yang awal dan yang nggak pernah. Orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat mata air Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awal yang akhir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya, siapa keturunannya, di mana dia lahir, kapan dia mati. Dia hanya dicatat di dalam Alkitab kita ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia. Dialah Raja Salem sekaligus imam daripada El Elyon. Itu doang. Karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan tidak dicatat silsilahnya. Dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana. Itu maksudnya, Cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir, begitu loh. Oke, paham. Jadi begini ya, ini aku teman-teman sampai menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. Saya kan santai, Bu. Soalnya kamu framing kemana-mana sih. Iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya gak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong rata tulis sopo. Lah tadi barusan. Tunggu dulu. Ini ya, di Ibrani 7, tunggu dulu, Bu. Tadi pertama, ini bermakna tipologi di mana saya belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu bertanya, Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Saya dulu. Kamu tadi, kamu framing nih. Sebentar, saya jawab dulu. Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi. Adam itu telah diusir dari taman Eden. Sebentar. Tadi kan nggak disebutkan dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana-mana? Tadi jawabannya, saya jawab dulu yang ini. Ya, kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu ini? Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam taman di Eden. Tidak boleh lagi makan dari buah pohon gitu kan. Maka kamu baca loh Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Wafi. Kok kayak gitu kamu ramudeng. Dulu, makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu saya yang pertama, dulu. yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? Dari tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu, kamu mau dijawab gak ini? Begini. Ya, tunggu dulu, Bu. Santai dulu ya, santai dulu, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Ya jangan. Sudah, tapi kamu tuh kemana-mana ngomongnya. Lah, saya itu tergantung apa yang disampaikan Ibu gitu loh.
Kalau ibu menyampaikan A, maka saya catat gitu. Jadi begini Bu, kalau ibu mengatakan di dalam Ibrani 7 ini adalah sebuah tipologi, yang padahal istilah dari tipologi dalam Ibrani ini tidak berdasar ya. Tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena itu adalah murni pemahaman ibu. Nah, berdasar Mazmur 110 ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kamu malah nggak berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kok kamu bilang nggak berdasar nih? Loh, coba lihat nih. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan satu kamu ayat. bilang nggak berdasar. Ini loh. Mazmur 110, nih baca nih Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Nggak, karena kamu framing, dibilang saya nggak berdasar. Loh, saya tadi jelas mengatakan Paulus menyebut Melkisedek di situ. Bukan Melkisedek berkata akulah yang awal dan yang akhir, tetapi Paulus menyamakan kemanusiaan Yesus yang adalah Mesias sebagai raja dan imam dengan Melkisedek. Kenapa? Karena ada nubuatan di dalam Mazmur Daud. Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Saya bacakan. Kenapa? Sekarang saya nggak suka di framing. Ini lihat nih. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku di sini maksudnya Yesus sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu sepertimu. Dilihat nih ayat 4-nya. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Dia berfirman kepada Mesiasnya nih. Gambaran Yesus yang akan datang. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini maksudnya Paulus tuh menjelaskan ini. Bukan akulah yang awal dan yang akhir gitu. Ibu tadi bawa Mazmur ini. Ibu bawa Mazmur kan. Ketika ibu membawakan Mazmur 110 nomor 1. Nah, lalu ibu menerangkan tadi di awal-awal itu menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oke, bukan membahas tentang ketuhanannya, tapi tentang konsep dia turun ke bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bu, Mazmur 110 nomor 1, ini kan duduklah di sebelah kananku, ini bercerita tentang bahaya Daud, bukan Yesus. Jadi gak ada di sini menceritakan Yesus, bukan tentang Yesus ini, tapi tentang Daud. Yang kedua, di dalam Amsal Bu, di dalam Amsal ya, kalau ibu tadi mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir, tidak ada manusia yang seperti Yesus yang awal dan yang akhir. Bu, kalau memang maksudnya sebelum dunia ada ini Yesus sudah ada, sebenarnya di Bible ada dua orang Bu. Di Hikmat Salomo juga ada gitu loh. Di dalam Amsal 8:23 nomor 24. Amsal 8:23 sampai 24. Sudah pada waktu zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, Hikmat Salomo pun sudah ada, bukan hanya Yesus gitu loh. Jadi tidak terlalu keren-keren banget. Karena yang lain selain Yesus juga ada. Kalau ibu mengatakan Ibrani 7 nomor 3 adalah tipologi yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, maka kalau cuma seperti itu saya bisa berasumsi juga Bu. Contoh ya, di dalam Ibrani 7 nomor 3 ini bisa jadi Yesus mengingatkan Yohanes Zebedeus lalu tercatat di dalam Wahyu, kan bisa kalau pemahamannya seperti itu. Bukan sedang menceritakan tentang Yesus sendiri, tapi di dalam penglihatan Yohanes Zebedeus ini di dalam Wahyu itu sedang menceritakan Ibrani 7 itu, bahwa maksudnya adalah Melkisedek, bukan Yesus itu sendiri. Kan bisa kalau seperti itu Bu. Kalau dimaknai secara tipologi sama-sama bisa gitu loh. Sehingga kalau ibu mengaitkan tentang Yesus awal dan akhir lalu jauh loncat pagar ke surah Al-Hadid, gak bisa Bu. Bible, Al-Quran. Di Al-Quran Nabi Isa mati. Di Bible Yesus juga pernah mati meskipun cuma 3 hari. Jadi beda gitu loh. Konsepnya beda Bu. Jadi jangan kemudian ibu membuat sebuah keyakinan kepada penonton ketika ada Yesus mengatakan awal dan akhir, ternyata di Al-Quran tidak ada yang berani mengatakan awal dan akhir kecuali hanya Allah. Lalu seolah-olah ibu mau mengaitkan Yesus itu adalah Allah seperti itu. Ya gak bisa.
konsepnya kalau masuk kepada Al-Quran, Nabi Isa itu mati, Bu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya wa yauma amutu. Mati kasairil khalaik, seperti makhluk yang lain. Bahkan ketika Nasrani Najron datang kepada Nabi Muhammad, apa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Biasa saja, Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama makhluk gitu loh. Lalu ibu mengaitkan awal dan akhir adalah Yesus, lalu dikaitkan sama Allah. Gak nyambung, Bu. Gak nyambung. Begitu, Bu, ya. Sudah? Difaham, Bu, ya? Ya, lanjut. Di mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17-18 itu dibilang Melkisedek? Kamu tadi mengatakan bisa saja yang dikatakan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Melkisedek mana, Cong? Hah? Lah, mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17? Mana maksudnya Ibrani 7 itu tipologi? Ayatnya mana? Loh, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Mazmur 110 itu Daud. Lalu kamu mengatakan Mazmur 110 itu hanya untuk Daud. Saya bacakan. Ini Itu salah Daud, satu, itu sebentar, ceritanya. salah satu ayatnya, Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi kepada anak Daud. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Jadi Daud itu berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu maksudnya Mesias yang akan datang. Ngerti kamu? Bahkan orang Yahudi pun berkata, Mazmur 110 ayat 1 adalah nubuatan tentang Mesias. Nih loh. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, kuriosnya? Hah? Jikalau dia anaknya, nih, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Nih, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Matius 22 ayat 41 sampai dengan 46. Nih, Yesus berkata Yesus nih. Kata Yesus kepada mereka, kalau Mesias itu anaknya, keturunannya, sama seperti kamu mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan, Yesus, itu lahir Maria, ibunya. Siapa yang sembah Maria? Jangankan ibunya, kakek-kakek moyangnya, bahkan Daud juga sujud menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus anaknya, keturunannya. Nih loh. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, jikalau Mesias itu adalah anaknya Daud, bagaimana Daud di dalam pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, disembah? Bagaimana Daud dapat menghambakan diri kepada anaknya sendiri yang belum dilahirkan? Ketika dia berkata, nih saya bacakan kamu nih. Ketika Daud berkata, ini perkataan Yesus merah. Ketika Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, di bawah kakimu. Jadi kata Yesus, jika Daud menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah ini kalian nggak bisa jawab. Ini lucu ini perkataan. Loh ini loh, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Yesus. Dan sejak hari itu tidak ada seorang juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saya kasih tahu kamu apa jawaban Yesus. Yesus itu disebut akar, the root of David. Dia dikatakan Mesias itu bukan hanya the branch, bukan hanya tunas Daud, artinya keturunan Daud. Dia disebut juga the branch, akar daripada Daud. Artinya apa? Dia leluhurnya Daud. Ngerti? Ini yang kamu nggak paham. Makanya Yesus berkata, jangankan Maria. Hah? Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Loh kok kamu tanya apakah Maria tahu yang dikandung di dalam rahimnya itu Tuhan? Ya tahu. Bukan hanya Maria yang tahu. Elizabeth di dalam pimpinan Roh Kudus tahu bahwa Maria itu lagi ngandung. Padahal Maria itu masih perawan. Tapi ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth yang sudah 6 bulan hamilnya pada waktu itu, Yahya Pembaptis yang dalam Quranmu itu surat 3:39, ya. Elizabeth dalam pimpinan Roh, ini Maria belum ngomong loh kalau aku nih hamil. Elizabeth dengan pimpinan Roh Kudus berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan di dalam tafsir Ibn Katsir tentang surah 3 ayat 39 dikatakan, Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa ketika dia masih dalam kandungan. Mana ada itu? Mana? Gus Babi ilmunya kalah sama saya. Ngarang. Ayo sekarang, buka, okay. ayo buka ayatnya, ayo di mana? Kalau ada tafsir Ibn Nabi Katsir Yahya menyembah Nabi Isa ketika di dalam kandungan mana? Kalau ada Yahya menyembah kepada Isa ketika masih dalam kandungan, kamu mau ganti Tuhan nggak?
Aduh. Di mana? Ayo kita buka. Di mana itu? Ngarang aja. Wah, parah. Aduh. Ternyata Coba, di mana? yang udah baca Surah banyak 3 ayat. nggak ngerti. Surah 3 ayat berapa tadi? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya bisa membuktikan. Kita bahas ini dulu. Kamu ganti Tuhan. Kamu ganti Iya. Tuhan. Jangan mentuhankan batu hitam nih. Enggak, jangan kamu menuju kepada batu hitam. Mana tadi surat ya Nabi Yahya menyembah Yesus ketika dalam kandungan mana? Oh, ternyata dia nggak tahu, teman-teman. Nih. Ngarang ibu ini. Ngarang. Kamu buka tafsir Ibnu Katsir. Ini aku udah bikin videonya lama ini. Ya, ayo. Tafsir Ibnu Katsir ya. Surah berapa? Bentar, surah 3 ayat 39 dulu kamu bacakan. Surah 3 ayat ke-39, tafsir Ibnu Katsir. Enggak, baca dulu surah 3 ayat 39. Bisa bacakan semua nih tafsir Ibn Abbas Al-Jalalain. Manadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Fanadathul malaikah, tatkala malaikat memanggil Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli, ketika itu Nabi Zakaria sedang yusalli, salat fil mihrab. Mihrab itu tempat ibadah. Annallaha yubashshiruka, bahwa Allah memberi kabar gembira kepada kamu, Zakaria. Zakaria sholat, ini aku yang geli. Lanjutlah, terserah kamu lah. Zakaria mau sholat, mau sujud, tapi yang penting Zakaria nggak pernah begini-begini pada batu Hajar Aswad ya. Zakaria beda lah cara sholat. Zakaria sholatnya nggak begini kan? Iya, beda sholatnya itu. Bedanya, ya sholatnya beda. Santai lah Bu, dengarkan dulu saya ngomong ini, biar kita gantian ya. Biyahya. Jadi ketika Allah yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira biyahya kepadamu, wahai Zakaria, dengan datangnya Yahya sebagai anak dia. Musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidaw wa hasura. Dan dia adalah seorang sayyid wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Hasura ini orang, kalau di dalam penjelasan di sini ya, orang yang punya istri tapi tidak pernah berkumpul dengan istrinya, hasura wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Mana Nabi Yahya menyembah Nabi Isa? Sudah? Ya. Sudah. Sekarang saya tanya, yang dimaksud orang-orang yang soleh di situ siapa? Yang membenarkan kalimat Robnya, siapa itu kalimat Robnya di situ? Sampai siapa itu kalimat Tullah? Pakai tafsir Ibnu Katsir. Kamu buka semua, Ibn Abbas Al-Jalalain semua. Ini saya bacakan kamu ya. Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azimi, jilid 3, tahun 2000, halaman 55, saya bacakan. Disebutkan di dalam hadis Nabawi dalam menafsirkan Quran surah Ali Imran surah 339 bahwa Yahya selagi dalam perut ibunya menyatakan bahwa Isa itu benar dan hak. Al-Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Ashishasa, Asyudi, Arabi bin Anas Ad-Dahak. Ya, terserah. Serta yang lainnya sehubungan dengan ayat tadi itu membenarkan kalimat dari Allah bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah Isa bin Maryam. Arabi bin Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Jujaid berkata bahwa Ibnu Abbas, ya terserah lu lah, berkata bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang maksud firman Allah tadi yang membenarkan kalimat dari Allah atau firman dari Allah, Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Diceritakan bahwa ibu Yahya berkata kepada Maryam, sungguh aku merasakan bahwa anak yang ada di dalam perutku ini bersujud kepada anak yang berada di dalam perutmu. Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azimi, jilid 3, tahun 2000, 1421 Hijriah, halaman 55. Nah, ini kan yang sampean terjemahkan ini nih.
Nih ya. Qala mengatakan kana Yahya wa Isa, Yahya dan Isa adalah ibnai khalah, sepupu ya, dari jalur ibu ya. Wa kanat ummu Yahya, dan ibunya Yahya taqulu li Maryam, mengatakan kepada Sayyidah Maryam, ini sesungguhnya aku ajidu alladzi fi batni, mengetahui di dalam perutmu, ya, anak yang ada di dalam perutmu itu, yasjudu, sujud, lilladzi, kepada orang, fi batnika, yang ada di perut kamu. Berarti ibunya Nabi Yahya sedang ngobrol dengan ibunya Isa. Ini ya. Fadzalika, maka dari itu, tasdiquhu bi Isa, itu menyebabkan atau mengindikasikan bahwa Yahya membenarkan dengan adanya Nabi Isa. Nah, tasdiquhu lahu fi batni ummihi, membenarkan apa yang ada di dalam perut ibunya. Nabi Yahya membenarkan Nabi Isa. Wa huwa, dan Nabi Yahya ini awwalu man saddaqa bi Isa, orang yang pertama kali yang beriman kepada Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat Allah adalah Isa. Wa huwa akbar min Isa, dan dia lebih tua daripada Isa alaihi salam. Nah, mana yang menyembahnya ini? Loh, sujud, aduh. Nggak, kamu membenarkan nggak di situ? Kamu membenarkan nggak bahwa Yahya di dalam perut ibunya sujud kepada Isa di dalam kandungan Maryam, betul nggak? Aduh, bu, saya kira nyembah kayak apa, ternyata di prank saudara. Sembah itu bahasa Sanskerta diserap dari bahasa Indonesia. Sujud itu bahasa Arab, Gus Wafi. Di prank ternyata. Saya kira sujud beneran, dan sembah itu sama. Namanya sembah itu bahasa Arabnya ya sujud. Wah. Sekarang saya tanya, enggak, sekarang kamu benarkan dulu. Tunggu dulu, ini kalau menyembah. Kamu tadi udah bilang. Kalau sujud itu bermakna menyembah, berarti begini bu, konsekuensinya begini. Enggak. Sekarang saya tunggu tanya dulu. No. Tunggu dulu. Kamu konfirmasi dulu. Membantah yang ibu pakai gitu loh. Bentar. Betul tidak di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dikatakan bahwa ibunya Yahya berkata anak di dalam perutku itu sujud kepada anak di dalam perutmu, betul? Ya, ada riwayatnya. Ya kan riwayatnya seperti itu. Jangan gini loh. Sekarang jangan tunggu dulu. Sujud, sembah, sujud. Pokoknya yang saya katakan itu ada bahwa Yahya masih di dalam kandungan. Sampean gitu. Sekarang enggak gini loh. Sekarang saya tanya, apa alasan Yahya itu sujud kepada Isa ketika Isa itu masih di dalam kandungan, padahal Yahya itu lebih tua 6 bulan dibanding Isa? Coba kamu jelaskan. Ya, oke, saya jawab ya. Diem ya bu ya. Jadi begini teman-teman. Jadi jawabnya jangan pakai Alkitabku. Iya. Setelah ini saya akan jawab setelah ini. Santai dulu loh. Saya mau komparasi dulu. Gini loh. Di dalam Kejadian 23 nomor 7, ya, Kejadian 23 nomor 7 ada ayat begini, guys. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Apakah Abraham menyembah Bani Het? Rabi Yahudi mana, Kristen mana yang mengakui ada Abraham menyembah Bani Het? Gak akan ada, saudara. Sulit saudara-saudara. Santai bu, ya iya agak senyum gitu bu, biar kelihatan cantiknya bu, gitu loh. Jadi gak mungkin Abraham itu menyembah Bani Het. Kalau sujud langsung dimaknai menyembah, ini gabrul gitu loh bu. Contoh dulu, santai dulu. Tidak akan ada Anda temukan Rabi Yahudi dari dulu, kemudian pakar-pakar Kristen dari dulu yang mengatakan Abraham pernah menyembah Bani Het. Gak akan. Karena ini namanya sujud penghormatan, saudara. Gitu.